Pemirsa, seorang pria warga Pinrang, Sulawesi Selatan yang viral di media sosial ditangkap polisi. Ia mengaku menjadi joki vaksin COVID-19 dan telah disuntik sebanyak 16 kali. Saya Abdul Rahim, saya telah melakukan vaksinasi 14 orang pengganti 14 orang pengganti vaksinasi. Adapun suntikan yang saya disuntikan 16 kali. Inilah video pengakuan Abdul Rahim, warga Pinrang, Sulawesi Selatan yang viral di media sosial. Abdul Rahim mengaku telah menjadi joki vaksin COVID-19 untuk 14 orang dan mendapat bayaran hingga Rp800.000 sekali suntik. Pasca viral, tim Satgas COVID-19 Kabupaten Pinrang telah menginvestigasi kebenaran pengakuan Abdul Rahim. Pasalnya, berdasarkan informasi yang dihimpun, Abdul Rahim diduga sebagai orang dengan gangguan jiwa. Misalnya dia betul-betul melakukan hal itu, kita harus juga telusuri keadaan atau jiwa dari orang yang mengaku ini. Dan menurut sumber dari keluarga, itu orang ini ada gangguan jiwa. Namun dugaan Abdul Rahim mengidap gangguan jiwa dibantah oleh Ketua RW setempat. Kalau kesehariannya Pak Rahim ini tidak ada gangguan kejiwaan. Dia normal Pak, bergaul seperti orang biasa, bergaul sama kita-kita masyarakat di sini. Sementara itu, Polres Pinrang telah memeriksa Abdul Rahim, namun masih menunggu laporan dari tim Satgas COVID-19 Kabupaten Pinrang. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Penumpang pesawat di Bandara Kuala Namu International Airport Deli Serdang, Sumatera Utara dalam sepekan ini mengalami peningkatan. Jumlah penumpang pesawat meningkat hingga 20% dibandingkan dengan hari biasa. Peningkatan jumlah penumpang pesawat di Bandara Kuala Namu sangat terasa sejak sepekan ini. Jumlah penumpang yang biasanya hanya 10 hingga 12.000 penumpang per harinya, kini meningkat mencapai 16.000 penumpang per harinya. Pergerakan pesawat mencapai 140 pesawat per harinya, naik 2%. Lonjakan penumpang pesawat di Bandara Kuala Namu karena warga perantau yang hendak kembali ke kampung halaman untuk merayakan Hari Natal dan Tahun Baru, serta memasuki hari libur sekolah. Untuk calon penumpang yang sudah vaksin dosis lengkap ya, plus antigen 1x24 jam. Itu syarat utamanya ya. Dan untuk anak-anak di bawah 12 tahun itu tidak perlu divaksin, cukup dengan tes PCR 3x24 jam. Untuk orang yang belum divaksin atau baru dosis pertama sementara tidak diizinkan untuk berpergian. Peningkatan jumlah penumpang pesawat di Bandara Kuala Namu diperkirakan akan terjadi minggu depan. Mengantisipasi lonjakan penumpang pesawat, kini pihak bandara telah mendirikan pos pelayanan di lokasi bandara. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Jelang Natal dan Tahun Baru, ratusan penumpang yang baru tiba dari Pulau Kalimantan memadati Pelabuhan Nusantara Parepare. Kapal yang bersandar di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare rata-rata berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur, dan daerah Nunukan, Kalimantan Utara. Penumpang yang baru tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare adalah mayoritas perantau yang bekerja di Pulau Kalimantan. Pihak Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Parepare memprediksi akan ada peningkatan penumpang sebanyak 5%. Tidak ada pembatasan penumpang, namun pengetatan protokol kesehatan akan menjadi langkah antisipasi mobilitas jelang Natal dan Tahun Baru. Untuk mengetahui suasana Pelabuhan Nusantara di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, sudah bersama kami rekan Erwin Pratama di sana. Selamat siang Erwin, kapan diperkirakan menjadi puncak orang datang ke sana untuk merayakan Natal dan Tahun Baru? Ya baik, dapat laporkan bahwa dari pihak KSOP sendiri mengatakan bahwa akan ada kelonjakan penumpang pada esok hari di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Dan dapat saya laporkan pula bahwa jumlah penumpang yang tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare hari ini sebanyak 4.918 jiwa.
Namun jumlah penumpang yang berangkat hanya beda sedikit, sekitar 3.975 jiwa. Ya. Baik, itu lebih banyak yang datang daripada yang berangkat ya Erwin. Bisa diceritakan betul. apakah ada mungkin pengetatan hal yang dilakukan di sana, apalagi karena saat ini masih pandemi COVID-19? Ya, baik. Dikonfirmasi pula dari pihak SOP Parepare sendiri mengatakan bahwa untuk keberangkatan penumpang tahun ini tidak ada kelonggaran bagaimana, cuman pengetatan aja. Namun setiap penumpang wajib mengikuti protokol kesehatan serta melengkapi dokumen-dokumen penumpang. Baik, Begitu. dokumen apa yang dibutuhkan oleh penumpang? Apakah juga dibutuhkan surat antigen atau PCR, Erwin? Betul. Untuk penumpang di sini ada 4 poin yang wajib dilengkapi, diantaranya surat vaksin 2 kali dosis dan hasil negatif rapid test 1 kali 24 jam, serta untuk hasil negatif PCR ini untuk bagi penumpang berusia di bawah 12 tahun, dan juga sejumlah penumpang diwajibkan untuk mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Namun dapat saya laporkan bahwa hingga saat ini hanya sebagian penumpang aja yang masih menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini. Begitu. Baik, terima kasih Erwin Pratama atas laporan Anda. Kita harapkan meskipun banyak warga yang mudik di Natal dan Tahun Baru ini tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Ajakan dan edukasi pentingnya protokol kesehatan terus dikampanyekan MNC Peduli bersama relawan Indonesia Sadar Prokes INSAP. Melalui pembagian paket protokol kesehatan kepada masyarakat, MNC Peduli dan INSAP berupaya menekan penularan COVID-19. Meskipun tren penularan COVID-19 di Kota Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur sudah mereda, namun masih ada potensi penularan virus. Apalagi varian COVID-19 virus Omikron dari Afrika Selatan telah menyebar di beberapa negara. Oleh sebab itu, MNC Peduli bersama relawan Indonesia Sadar Prokes atau INSAP terus mengkampanyekan pentingnya penerapan protokol kesehatan. Kampanye dilakukan dengan membagikan paket protokol kesehatan kepada masyarakat. Oh, dikasih masker. Terus? Ya, sama obat, sama minyak, Novo. Itu corona ya. Minyak telon. Ini sangat berguna bagi kami sebagai penjual dan atau pedagang PKL di Surabaya. Penerapan prokes menjadi benteng pertahanan bagi warga untuk bisa memutus mata rantai penularan COVID-19. Untuk membangun kesadaran masyarakat Indonesia ya dalam menghadapi pandemi ini agar kita bisa segera masuk era endemi. Dan kali ini INSAP bekerja sama dengan MNC Peduli. Situasi sudah jauh lebih membaik gitu ya, tapi kadang kita suka lupa, dan maka dari itu kita mengetahui bahwa memang kita terutama yang bergerak di bidang media memiliki peran untuk terus mengingatkan orang-orang untuk terus menjalankan prokes 5M itu. MNC Peduli dan INSAP akan terus memberikan edukasi pada masyarakat pentingnya penerapan protokol kesehatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong Ainus melaporkan.